Bab 114. Memetik daun untuk membunuh. Jerry yang melirik Ricky yang tanpa ekspresi, kemudian matanya tertuju pada Ken Kokian, yang diarahkan oleh lebih dari selusin pistol. Melihat Jerry yang, Ken Kokian tidak berani menatapnya, matanya mengelak, dan wajahnya penuh rasa malu. Jerry yang melihat Ken Kokian, lalu pandangannya kembali ke Ricky yang. Kamu ingin membunuhku? Jerry yang tiba-tiba berbicara, ekspresinya sangat tenang. Ricky yang juga seorang master yang kejam, jika tidak dia tidak akan mengirim seseorang untuk membunuh Jerry yang hanya karena William yang, melihat penampilan tenang Jerry yang, hatinya sangat gelisah. Ken Kokian diarahkan oleh lebih dari selusin senjata, selama dia memberi perintah, semua senjata ini akan mengarah ke Jerry yang, tetapi Jerry yang sepertinya tidak melihatnya. Orang seperti ini antara penuh percaya diri atau bodoh. Ricky yang penuh percaya diri. Kamu melumpuhkan cucuku dan membuatnya berbaring di tempat tidur selama sisa hidupnya. Aku ingin membunuhmu. Apakah itu masalah? Ricky yang tampak marah. Jerry yang tersenyum ringan, kamu benar-benar berbeda dari yang aku bayangkan. Apa bedanya? Ricky yang bertanya tanpa sadar. Awalnya, aku pikir kamu akan memiliki visi dan kemampuan untuk membuat peringkat keluarga kecil di antara keluarga tingkat pertama di kota Zhou, tetapi sekarang tampaknya aku terlalu banyak berpikir. Jerry yang dengan bercanda berkata, jika kamu ingin aku berkomentar, 8 kata sudah cukup. Tidak tahu diri, duduk saja dan lihat nanti. Lancang. Ricky yang langsung marah, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Begitu dia selesai berbicara, lebih dari selusin senjata yang awalnya diarahkan ke Ken Kokian, langsung diarahkan ke Jerry Yang. Wajah Ken Kokian sedikit berubah, setelah mengetahui identitas Jerry Yang, bagaimana dia bisa melihat Jerry yang diarahkan dengan pistol. Dengan gerakan kakinya, dia menghalangi Jerry Yang dalam sekejap, dan berkata dengan marah, siapa yang berani menyentuhnya? Melihat tindakan Ken Kokian, jejak keheranan muncul di mata Ricky yang, Ken Kokian bahkan tidak takut mati, dia benar-benar melindungi Jerry yang saat ini. Meskipun terkejut di dalam hati, Ricky yang segera tertawa, Ken Kokian, aku tidak dapat melihat celahmu sebelumnya, tetapi sekarang aku telah menemukannya. Apa maksudmu? Ken Kokian bertanya dengan dingin. Karena kamu ingin melindunginya, maka dia adalah ranjang kematianmu. Ricky yang tersenyum puas, selama kamu terus bekerja di keluarga Yangku, aku akan membiarkannya hidup. Wajah Ken Kokian berubah drastis. Baginya bahkan jika dia meninggal, dia tidak mau tinggal di keluarga yang untuk bekerja, tetapi siapa yang mengira Jerry yang akan muncul. Jika sesuatu terjadi pada Jerry yang, dia akan menjadi pendosa terbesar di perbatasan utara. Jerry yang tidak berbicara, dan memandang Ken Kokian dengan sedikit penghargaan. Charles Ma telah menyelidiki masalah Ken Kokian dengan jelas. Meskipun Ken Kokian meninggalkan perbatasan utara 8 tahun lalu, ada beberapa hal yang tidak bisa disalahkan padanya. Keluarga yang tidak memiliki hati nurani, aku tidak akan tinggal di keluarga yang. Setelah sekian lama, Ken Kokian tiba-tiba berkata, matanya merah. Karena kamu menolak, maka matilah bersamanya. Ricky yang menyipitkan matanya sedikit, dan ada niat membunuh yang sangat kuat di matanya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ken Kokian menggertakkan giginya dengan erat, dengan tegas menjaga Jerry yang di belakangnya, tiba-tiba berkata, selama mereka menembak, aku akan menahan semua peluru, dan kamu bisa mengambil kesempatan untuk pergi. Dia sangat menyadari kekuatan pusat kekuatan puncak di wilayah utara, dan dia memiliki kepercayaan pada Jerry Yang dan Charles Ma, dan dia sudah siap untuk mati. Jerry Yang tiba-tiba tertawa, berjalan di belakang Ken Kokian, dan menepuk pundaknya dengan ringan, aku tidak akan membiarkanmu mati, siapa yang bisa membunuhmu? Kata-kata Jerry yang penuh dengan dominasi dan kesombongan, tetapi Ken Kokian tidak berpikir bahwa Jerry yang berbicara besar, hatinya penuh kejutan, apakah penjaga muda perbatasan utara ini begitu kuat? Haha. Kata-kata Jerry yang membuat semua orang di keluarga yang tertawa terbahak-bahak. Setelah Ricky yang cukup tertawa, dia menatap Jerry yang dengan matanya yang tajam,
aku ingin melihat, bagaimana kamu bisa menghentikanku membunuhnya ketika selusin senjata diarahkan padanya. Kenapa kamu tidak mencoba? Sudut mulut Jerry yang terangkat, ekspresinya tenang. Jerry Yang, jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu pikir aku takut dengan identitas keluarga Yuanmu, jadi kamu pikir aku tidak berani melakukan apapun padamu. Ricky yang berkata dengan ekspresi marah, aku telah menyelidikinya dengan jelas. Sejak lebih dari 10 tahun yang lalu, kamu diusir oleh keluarga Yuan. Bahkan jika keluarga memberimu grup Yanchen, kamu hanya dapat mengontrol satu cabang kecil Jiangsu. Pimpinan sebenarnya dari grup Yancheng masih keluarga Yuan. Apakah kamu pikir aku tidak berani membunuhmu seperti ini? Jerry yang menggelengkan kepalanya, orang bodoh. Kamu tidak tahu kesempatan seperti apa yang keluarga yang kamu lewatkan, dan keberadaan seperti apa yang kamu sakiti. Arogan. Ricky yang berkata dengan marah, karena kamu begitu sombong, maka aku akan membunuhmu terlebih dahulu untuk melihat apakah kamu masih bisa sombong seperti sekarang. Ada kilatan ketajaman di mata Jerry yang berani menghina saudaranya, hukuman mati. Tembakan. Ricky yang tiba-tiba memberi perintah. Ken Kokian menjadi pucat karena terkejut, dan saat Ricky yang berbicara, dia langsung memblokir Jerry Yang. Tembak. Jerry yang tiba-tiba memarahi, dan menekan bahu Ken Kokian, tubuhnya tergeletak tak terkendali di tanah. Tapi Charles Ma bereaksi lebih cepat, dan saat Ricky yang selesai berbicara, dia sudah tergeletak di tanah. Bang, bang, bang. Pada saat yang sama, lebih dari selusin senjata ditembakkan pada saat yang sama, dan seluruh rumah keluarga yang penuh dengan suara tembakan yang menusuk. Sosok Jerry yang langsung menghilang di tempat, seperti iblis, tidak mampu menemukan sosoknya lagi. Semua orang hanya melepaskan satu tembakan, dan menemukan bahwa targetnya tergeletak di tanah. Sedangkan Jerry Yang, dia menghilang. Semua orang merasa dia seperti hantu. Puff puff. Terdengar suara lembut, dan selusin pria bersenjata yang baru saja berdiri di sana semuanya jatuh ke tanah. Bagian tengah dahi semua orang sedikit merah, dan dedaunan telah menembus kepala mereka. Semuanya dalam sekejap mata, tidak ada yang bisa mengerti apa yang terjadi. Mereka hanya melihat Jerry yang dengan santai memetik lusinan daun, dan kemudian lebih dari selusin pria bersenjata semuanya jatuh ke tanah, sekarat. Memetik daun dan membunuh. Semuanya terdiam. Tubuh Ricky yang bergetar tanpa henti, dan dia merasa semuanya seperti mimpi. Dukungan terbesarnya bukanlah Ken Kokian, tetapi orang-orang bersenjata. Saat ini, mereka jatuh ke tanah tanpa sadar, dan ekspresi wajah mereka tidak berubah sama sekali sampai mereka mati, dan dia tidak akan ada hasil seperti itu. Ken Kokian tiba-tiba didorong ke tanah oleh Jerry Yang, terdengar serangkaian tembakan, kemudian semua tembakan menghilang secara tiba-tiba. Ketika dia berdiri, dia melihat lebih dari selusin pria bersenjata yang baru saja menodongkan senjata ke arah mereka. Mereka semua mati saat ini, dan masing-masing ada darah di dahi mereka. Saat ini, garis darah seperti kelopak mawar, perlahan mekar di dahi. Bersambung.